Once again. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ramadanis dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris kelas 1E dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Riau. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah studi hadis. Langsung saja pada pertanyaan pertama, yaitu jelaskan hadis secara kuantitas dan hadis secara kualitas. Yang pertama saya akan membahas hadis secara kuantitas, yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi secara langsung dan tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Syarat dari hadis mutawatir ini yang pertama, jumlah perawi di dalam tingkatannya harus sama. Yang kedua yaitu mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Yang ketiga yaitu dalam proses periwayatan hadis mutawatir ini harus melalui proses panca indera. Hadis mutawatir ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hadis mutawatir lafzi, yaitu suatu hadis yang diriwayatkan secara lafaz. Contohnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzdzaba alayya fayatabta'a ma'amdatu minna." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersepakat untuk disengaja bersepakat untuk berdusta atas namaku, maka hendaklah mereka bersiap-siap untuk menduduki tempat di atas api neraka. Yang kedua yaitu hadis mutawatir maknawi, yaitu suatu hadis yang diriwayatkan secara makna, bukan secara lafaz. Maksudnya, suatu hadis yang diriwayatkan oleh para perawinya, dalam hal ini mereka berbeda pendapat dalam periwayatannya, tetapi maknanya tetap sama. Yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad menurut bahasa berasal dari kata wahid yang berarti satu, sedangkan menurut istilah yaitu suatu hadis yang tidak memenuhi kriteria atau syarat dari hadis mutawatir. Hadis ahad ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hadis masyhur, yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih di dalam satu tingkatan sanadnya. Macam-macam hadis masyhur ini yaitu masyhur di kalangan ahli fikih, ahli ulama, ahli hadis, ahli sufi, dan masyhur di kalangan orang awam. Yang kedua yaitu hadis aziz, yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi di dalam tingkatannya. Maksudnya 2 orang dalam tingkatan pertama harus sama dengan tingkatan terakhirnya. Yang ketiga yaitu hadis gharib, yaitu menurut bahasa berarti menyendiri, sedangkan menurut istilah yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi di dalam periwayatannya. Hadis gharib ini terbagi menjadi 2. Yang pertama hadis gharib mutlak, yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi di dalam periwayatannya, sedangkan yang kedua yaitu hadis gharib nisbi, yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang atau lebih dalam periwayatannya. Yang kedua, saya akan membahas hadis secara kualitas. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih yaitu menurut bahasa yaitu benar, nyata, sempurna, dan tiada ilat atau cacat. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sanadnya yang bersambung, dan memiliki ingatan yang sangat dalam. Hadis sahih ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, hadis sahih lizzati, yaitu suatu hadis yang sudah memenuhi kriteria atau syarat dari hadis sahih. Yang kedua yaitu hadis sahih lighairi, yaitu suatu hadis yang diperkuat oleh sanadnya yang bersambung atau keterangan yang lain. Nah, syarat-syarat dari hadis sahih ini yang pertama adil, perawinya sanadnya bersambung, maksud saya. Yang ketiga tiada ilat atau cacat. Yang keempat memiliki ingatan yang sempurna. Yang kelima yaitu tiada keraguan di dalamnya. Yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan menurut bahasa berarti indah, sedangkan menurut istilah yaitu suatu hadis yang sanadnya bersambung, perawinya yang adil, dan memiliki ingatan yang kurang sempurna. Nah, pada dasarnya hadis hasan dan hadis sahih ini tidak memiliki perbedaan kecuali pada bidang
hafalannya. Kalau hadis hasan, para perawinya memiliki ingatan yang kurang meskipun itu sedikit. Nah, dalam hadis hasan ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadis hasan bizatih, yaitu suatu hadis yang sanadnya bersambung, perawinya yang adil dan memiliki ingatan atau kurang sempurna. Yang kedua yaitu hasan lighairi, yaitu suatu hadis yang perawinya kurang adil, dhabit, tetapi hasan atau memiliki orangnya disebut dengan kejujurannya dalam tingkatan hasannya, seperti itu. Yang ketiga yaitu hadis dhaif, yaitu suatu dhaif berasal dari menurut bahasa yaitu lemah, sedangkan menurut istilah yaitu suatu hadis yang diriwayatkan karena tidak memenuhi kriteria atau syarat dari hadis sahih dan hadis hasan. Mungkin penyebabnya karena sanadnya tidak bersambung, perawinya tidak adil, memiliki ilat atau cacat. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu satu contoh hadis lengkap dengan sanad, matan, dan rawinya. Kali ini saya akan membawakan satu contoh hadis yaitu hadis menuntut ilmu, yaitu haddatsana Abu Muawiyah an A'masy an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis riwayat Muslim. Artinya, telah menceritakan kepada kami dari Abu Muawiyah, dari A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan suatu ilmu, maka Allah mempermudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis ini sanad yang berarti sandaran, yaitu orang yang meriwayatkan atau yang menghubungkan satu hadis tersebut. Nah, dalam hadis menuntut ilmu ini, sanadnya yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Abu Shalih, yang ketiga A'masy, yang keempat Abu Muawiyah. Yang kedua adalah matan. Matan yaitu berarti punggung jalan, yaitu isi dari hadis tersebut. Dalam hadis menuntut ilmu ini, isinya yaitu atau matannya yaitu barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan satu ilmu, maka Allah mempermudahkan baginya jalan menuju surga. Yang ketiga adalah rawinya. Rawi yaitu orang yang meriwayatkan suatu hadis. Nah, dalam hal ini atau dalam hadis menuntut ilmu ini yaitu hadis riwayat Muslim. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga yaitu hafalkanlah atau ceritakanlah salah satu tokoh ulama hadis atau tokoh hadis pada masa sahabat. Di sini saya memilih Imam Muslim. Imam Muslim nama lengkapnya yaitu Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Khawshad Qushairi An-Nasiburi. Imam Muslim lahir pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi di kota Naisabur, yaitu kota yang terletak di wilayah Rusia pada masa sejarah Islam di sekitar Sungai Jihun, Uzbekistan, Asia Tengah. Kota Naisabur ini pernah menjadi pusat pemerintahan dan pusat perdagangan kurang lebih selama 150 tahun. Imam Muslim dikenal dengan orang yang sangat tawadhu dan wara' dalam meriwayatkan ribuan hadisnya. Pada masa itu atau pada masa 218 Hijriah, Imam Muslim sudah mulai belajar hadis walaupun umurnya kurang dari 15 tahun. Imam Muslim ini memiliki kelebihan yaitu berupa ketajaman berpikir dan ingatan hafalan yang sangat kuat. Pada masa itu, setahun kemudian Imam Muslim ini sudah menghafal hadis-hadis dari Rasulullah SAW dan sering berguru kepada
Khalid. Imam Muslim ini juga pernah sering ke berbagai kota untuk menimba ilmu, diantaranya kota Syam, Mesir, Irak, dan kota-kota lainnya. Imam Muslim ini sering mengunjungi salah satu gurunya, yaitu di Khurasan, yaitu Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawayh, dan masih banyak guru lainnya, termasuk Imam Bukhari, yaitu imam yang sahih dalam meriwayatkan suatu kitabnya. Nah, menurut Muhammad Ajaz Al-Khatib, Imam Muslim atau dalam kitab sahihnya berjumlah 3030 hadis tanpa pengulangan. Kalau digabung dengan pengulangan hadisnya itu mencapai 10.000 hadis. Dalam hal ini kurang lebih Imam Muslim ini menamatkan atau mempelajari kitabnya selama 15 tahun. Metode dalam meriwayatkan hadis Imam Muslim ini yaitu metode Rash dan Ta'dil, yaitu suatu metode dengan menilai cacat atau tidaknya suatu hadis tersebut. Nah, Imam Muslim ini banyak mengeluarkan karya dan kitab-kitabnya. Di antara karyanya yaitu Al-Kam, atau yang terkenal yaitu kitabnya sampai sekarang yaitu kitab Sahih Muslim. Nah, Imam Muslim ini wafat pada tahun 24 Rajab atau 261 Hijriah di kota kelahiran dan dimakamkan di kota kelahirannya yaitu Naisabur. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, terlebih terkurangnya saya